Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Terakhir, yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan, lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi, contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau nde ini? Mari kita uji. Pertama, secara umum, ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz. Wah. Kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu. Lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh, pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya, dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh pada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia.
lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain, yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua tonde? Tetua tonde? Mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak. Termasuk terakhir Bank NTB Syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Wadahnya sudah ada, lengkap. Mau munakahat, mau melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah, dan semua kaitannya secara islami, Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya. Semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat-sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain. Bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan. Walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala loudspeaker. Ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada enggak? Sebelum sholat itu ada ngaji, 10 menit setelah sholat ada ngaji? Enggak ada. Ada enggak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi, ada enggak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak. Ruangnya sangat lebar. Kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Secara khusus sering dicontohkan dengan Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau ini seorang da'i besar. Saya ingat terakhir saya bersama beliau di Darul Habib, namanya pondok pesantren di Sukabumi, pada waktu acara, kalau tidak salah, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib
Noval Al-Kaf, pimpinan pondok itu mengundang saya, dan kebetulan mengundang beliau juga ternyata. Dan kami baca kitab bergiliran. Saya baca kitab Manaqib salah seorang habaib. Lalu setelah saya baca, Habib Rizik menyambung dengan bacaan. Beliau seorang dai, tokoh. Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak bahwa pada masa Bapak Jokowi ini ada kriminalisasi. Contohnya kepada Habib Rizik. Apa yang sebenarnya sekarang terjadi? Benar bahwa Habib Rizik pernah ditersangkakan, tapi kemudian di SP3-kan. Ada proses hukum, lalu SP3. SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan, apalagi masuk penjara. SP3 itu stop prosesnya. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3, tidak jadi karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Mana? Artinya apa Bapak-bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Karena tidak suka saja. Kalau memang betul ukurannya adalah apa yang menimpa beliau, justru beberapa tahun yang lalu jauh lebih berat. Tapi dulu tidak ada Pak Jokowi masalahnya. Dan tidak ada kepentingan politik. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, terkait dengan isu-isu seperti ini, mari kita kembalikan kepada kenyataan. Apakah ada benar bahwa kita sebagai umat Islam ini tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia? Nih saya tanya, muslimat, ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembahyang susah? Apa Malik? Taik haji susah? Ya memang susah kalau taik haji, tapi susahnya bukan karena pemerintah bikin susah, tapi karena kuotanya terbatas. Tapi tidak ada hal yang menunjukkan dengan nyata bahwa ada kriminalisasi atau ada upaya untuk meminggirkan umat Islam. Ini saya sampaikan Bapak-bapak, mengajak kita semua berpikir, apa yang kita baca di media sosial itu sebagian besarnya itu hoax, bohong. Apalagi yang ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Ada katanya tiba-tiba surat suara sudah tercoblos. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, Saudara, bagi kita ini adalah fastabiqul khairat. Kedua pasangan calon ini adalah putra-putra bangsa terbaik. Tapi kita semua warga Nahdlatul Wathon
saya ajak untuk kompak semuanya. Kompak semuanya untuk bersama-sama kita mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Siap Bapak-Bapak Ibu? Siap Bapak-Bapak Ibu? Alhamdulillah.